Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Ibu akan memberikan contoh. 2/3 dikali 9. Kita bagi yang bisa kita bagi. Contohnya 9 bisa dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6/1 sama dengan 6 dibagi 1, yaitu 6. Contoh yang kedua, 1/2 dikali 16. 1/2 dikali 16/1, karena 16/1 itu 16 dibagi 1 sama dengan 16. Bisa kita bagi, yang bisa kita bagi 16 bisa dibagi 2 yaitu 8, 2 dibagi 2 yaitu 1. 1 dikali 8 sama dengan 8, 1 dikali 1 sama dengan 1. 8/1 sama dengan 8 dibagi 1 yaitu 8. Lanjut kita ke perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Sebagai contoh, 2/6 dikali 8. Pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 6 dikali 8/1. 8 bisa dibagi 2 sama dengan 4, 6 bisa dibagi 2 sama dengan 3. 14 dibagi 4 sama dengan 56. 3 dikali 1 sama dengan 3. 56 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 5 sama dengan 1, turun 3, 2, turun 6, dibagi 3, 8, 24, 2. Jadi 56 dibagi 3 sama dengan 18. 2 kita pindahkan jadi pembilang, 3-nya jadi penyebut. Kemudian cara yang kedua. 5 dikali 4, 3/5 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 tambah 3 sama dengan 23. 5 dikali 23/5. Kita bagi yang bisa kita bagi. Coret 5. 5 bagi 5, 1. 1 dikali 23 sama dengan 23. Karena ini sudah tinggal 1, kita bagi 1. 23 dibagi 1 sama dengan 23. Mudah kan? Terima kasih. Materi kita hari ini adalah sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Sistem pernafasan hewan yang akan kita pelajari adalah cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia.
Sistem pernafasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tanah tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernafasan. Berikut ini adalah organ pernafasan pada cacing tanah. Sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan pada serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Dalam tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Dalam tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol, di mana oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Dalam tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini adalah gambar organ pernafasan pada serangga. Sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Dalam tahap inspirasi, mulut ikan akan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Dalam tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Berikut ini adalah organ pernafasan pada ikan. Sistem pernafasan pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada saat berudu, katak bernafas dengan insang. Pada saat katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Berikut ini adalah organ pernafasan pada katak. Sistem pernafasan pada reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, biawak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar sistem pernafasan pada reptilia. Sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru.
Berikut ini gambar sistem pernafasan pada burung. Sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Inilah gambar pernafasan hewan mamalia. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung. Ini adalah organ hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernafasan. Laring atau tekak atau jakun yang menghubungkan faring dengan trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru, terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada. Paru-paru terdiri atas bronchiolus merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Proses pernafasan manusia. Proses pernafasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, kemudian melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk menuju paru-paru, melewati bronchiolus dan berakhir di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh udara, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Jenis pernafasan manusia.
Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernafasan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada, pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut menggunakan otot diafragma.